Kita yuk jalan-jalan ke Taman Mini. Ayo. Selamat datang di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah di Indonesia yang kaya akan budaya, keindahan alam, serta kuliner khas yang beragam. Provinsi ini dikenal memiliki keragaman etnis, bahasa, dan adat istiadat yang masih dijaga hingga saat ini. Mulai dari pesona laut yang indah, pegunungan yang megah, hingga tradisi lokal yang masih terpelihara dan memiliki keunikan tersendiri. Secara geografis, Sulawesi Selatan terletak di kawasan Indonesia bagian tengah, tepatnya di bagian selatan Pulau Sulawesi. Provinsi ini memiliki bentang alam yang beragam mulai dari wilayah pesisir, dataran rendah hingga kawasan pegunungan. Kondisi geografis tersebut turut mempengaruhi kehidupan masyarakat serta membentuk keragaman budaya dan tradisi di Sulawesi Selatan. Dalam video ini, kita akan mengajak teman-teman untuk menjelajahi tempat menarik serta mengenal lebih dekat kehidupan dan budaya masyarakat di Sulawesi Selatan. Ini adalah rumah adat Toraja. Rumah Tongkonan merupakan rumah adat masyarakat Toraja yang bukan sekedar tempat tinggal, tetapi juga sebagai simbol identitas, status sosial, dan hubungan keluarga. Ciri paling khas dari Tongkonan adalah tanduk kerbau yang disusun vertikal di bagian depan rumah. Tanduk-tanduk ini bukan hiasan biasa, melainkan penanda status sosial keluarga. Semakin banyak tanduk kerbau, semakin tinggi pula kedudukan sosial si pemilik rumah, karena kerbau biasanya dikorbankan dalam upacara adat seperti rambu solo. Tongkonan juga memiliki beberapa jenis, salah satunya adalah tongkonan pali, yang berfungsi sebagai tempat menyimpan hasil panen atau makanan seperti padi. Selain itu, ada alang, bangunan kecil di depan tongkonan yang juga digunakan sebagai lumbung padi. Dengan bentuk atap melengkung seperti perahu dan ukiran khas berwarna merah, hitam, dan kuning, tongkonan mencerminkan filosofi hidup masyarakat Toraja yang menghormati leluhur dan kebersamaan. Di tanah Toraja, kematian bukanlah akhir, melainkan sebuah perjalanan pulang. Rambu Solo adalah upacara adat pemakaman yang sakral dan penuh makna. Bagi masyarakat Toraja, seseorang yang meninggal belum dianggap benar-benar wafat sebelum upacara ini dilaksanakan. Rambu Solo menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada arwah leluhur sekaligus simbol status sosial keluarga. Dalam upacara ini, kerbau dan babi dikurbankan sebagai bekal perjalanan arwah menuju alam puya, tempat peristirahatan jiwa. Semakin tinggi kedudukan sosial seseorang, semakin besar pula upacara yang digelar. Lebih dari sekedar ritual, Rambu Solo adalah perwujudan cinta, penghormatan, dan kebersamaan keluarga. Disinilah duka dan kebanggaan berpadu dalam tradisi yang diwariskan turun-menurun oleh masyarakat Toraja. Jadi kita berdua lagi ada di Lemo. Lemo itu kuburan tebing untuk orang Toraja. Tebing Lemo adalah salah satu situs pemakaman unik di Toraja yang memadukan alam dan kepercayaan. Di tebing batu yang menjulang tinggi, terdapat liang-liang makam yang dipahat langsung di dinding batu kapur.
Di depan setiap makam berdiri patung kayu yang disebut Tau-Tau. Patung ini dibuat menyerupai orang yang telah meninggal dan menjadi simbol kehadiran mereka di dunia. Tau-Tau seolah mengawasi kehidupan dari ketinggian, menjadi pengingat akan hubungan antara manusia dan leluhur. Tebing Lemo bukan hanya tempat peristirahatan terakhir, tetapi juga cerminan filosofi hidup orang Toraja, yaitu bahwa kehidupan dan kematian berjalan berdampingan, saling terhubung, dan dihormati dengan penuh kesadaran. Tradisi Manene adalah tradisi unik masyarakat Toraja yang dilakukan untuk menghormati leluhur yang telah meninggal. Dalam ritual ini, jenazah yang telah lama dimakamkan lalu dikeluarkan, dibersihkan, dan dipakaikan baju baru. Bagi orang Toraja, Manene bukanlah hal yang menakutkan, melainkan wujud kasih sayang dan penghormatan. Tradisi ini menjadi momen berkumpulnya keluarga, mengenang jasa leluhur, dan mempererat ikatan kekeluargaan. Manene mengajarkan bahwa cinta tidak berhenti oleh kematian. Meski raganya telah tiada, hubungan batin antara yang hidup dan yang telah pergi tetap dijaga. Inilah cara masyarakat Toraja merawat ingatan, identitas, dan nilai kehidupan melalui tradisi. Rumah adat Makassar berbentuk rumah panggung yang terbuat dari kayu, menyesuaikan dengan kondisi alam Sulawesi Selatan. Rumah ini dirancang tinggi dari tanah untuk melindungi penghuni dari banjir, binatang buas, serta menjaga sirkulasi udara agar tetap sejuk. Secara filosofi, rumah adat Makassar terbagi menjadi 3 bagian. Bagian bawah melambangkan dunia bawah, dan biasanya digunakan untuk menyimpan alat pertanian atau kandang hewan. Bagian tengah adalah tempat tinggal utama keluarga, melambangkan dunia manusia. Sementara bagian atas atau loteng melambangkan dunia atas, yang biasanya digunakan untuk menyimpan benda-benda pusaka. Rumah adat Makassar juga mencerminkan nilai kesopanan, keteraturan, dan kehormatan yang sangat dijunjung tinggi dalam kehidupan masyarakatnya. Tidak hanya tercermin dalam arsitektur rumah adatnya, nilai-nilai kehidupan masyarakat Makassar juga hidup dalam keseniannya. Salah satu kesenian tradisional yang paling dikenal adalah tari kipas Pakarena. Tari kipas Pakarena merupakan tarian tradisional khas Makassar yang syarat akan makna filosofi. Gerakan tarian ini lemah gemulai dan dilakukan dengan tempo yang tenang, melambangkan kelembutan, kesabaran, serta sikap sopan perempuan Makassar dalam menjalani kehidupan. Kipas yang digunakan oleh para penari bukan sekadar properti, melainkan simbol kehidupan. Gerakan memutar kipas menggambarkan siklus hidup manusia, sementara arah gerak yang teratur mencerminkan keteraturan dan kepatuhan terhadap adat istiadat. Tari ini biasanya diiringi oleh musik tradisional berupa gendang dan suling, yang menciptakan suasana sakral dan khidmat. Dalam setiap gerakannya, tari kipas Pakarena mengajarkan nilai penghormatan, kebersamaan, serta hubungan harmonis antar manusia, alam, dan sang pencipta. Melalui tarian ini, masyarakat Makassar tidak hanya menampilkan keindahan gerak, tetapi juga mewariskan pesan budaya dan filosofi kehidupan dan dari generasi ke generasi.
Di Sulawesi Selatan, masyarakatnya menggunakan berbagai bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari, seperti bahasa Bugis, bahasa Makassar, bahasa Toraja, dan bahasa Mandar. Misalnya, ungkapan "apa kabar" sering disampaikan dengan logat agak kareba dalam bahasa Makassar. Nah, keragaman bahasa ini menunjukkan kekayaan budaya daerah. Lalu, selain sebagai alat komunikasi, bahasa juga berperan penting dalam mewariskan nilai adat, norma sosial, dan tradisi lisan. Serta hingga saat ini, bahasa daerah tetap digunakan dan dilestarikan oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Pendidikan di Sulawesi Selatan terus berkembang dari masa ke masa. Saat ini, terdapat banyak perguruan tinggi ternama seperti Universitas Hasanuddin di Makassar, Universitas Negeri Makassar, dan beberapa universitas swasta lainnya. Di kota-kota besar, akses pendidikan sudah cukup baik dan fasilitas terus meningkat. Namun, di beberapa daerah pelosok seperti Toraja Utara, Luwu Timur, Luwu Utara, Kepulauan Selayar, dan beberapa wilayah pegunungan, akses pendidikan masih terbatas. Faktor jarak, ekonomi, dan infrastruktur menjadi tantangan utama. Secara umum, rata-rata lulusan masih dinominasi oleh SMA atau SMK, meskipun jumlah lulusan perguruan tinggi terus meningkat seiring perkembangan zaman. Pendidikan di Sulawesi Selatan tidak hanya menekankan akademik, tetapi juga nilai budaya seperti Sirina Pace, yaitu rasa malu dan empati yang menanamkan moral, harga diri, dan kepedulian sosial dalam kehidupan masyarakat. Terima kasih semuanya sudah menonton video kali ini. See you in the next video. Tiga. Awas jatuh. Emang belahannya kelihatan. Iya, coba. Iya. Udah. Iya, diginiin aja. Ya kasih. Diginiin aja. Ya kasih Paris kayak dia. Kata doang anomali. Dia mah gak anomali. Ada anomali. Stupid bitch. Gitu. Ayo bau. This bitch. Iya, diam sini. Sabar. Kan basah gua.